dasar-dasar pengembangan aplikasi Flutter. Flutter adalah framework open source dari Google yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile lintas platform dengan satu basis kode saja. Yuk langsung saja kita mulai pembahasan tiap pertemuan. Di pertemuan 9 kita membahas tentang custom text dan image picture. Dalam Flutter kita bisa mengatur tampilan dengan widget teks. Maksudnya kita bisa mengatur tampilan teks. Di dalam Flutter itu kita banyak jenis font. Untuk mengaturnya kita menggunakan custom text. Selanjutnya properti seperti warna, color, ukuran, font size dan jenis huruf font pemilih digunakan untuk membuat teks lebih menarik. Itu maksudnya di dalam kita membuat sebuah teks di dalam Flutter tidak harus menggunakan font family. Kita bisa menggunakan banyak font lain. Begitu juga dengan warna dan ukurannya, yaitu font size. Contohnya di sini teks hello Flutter style, text style, font size-nya 20, colornya blue. Selanjutnya image picture. Ini biasanya digunakan untuk mengambil gambar dari galeri atau kamera. Kita bisa menggunakan image picture. Contoh kodenya itu image picture up. Image picture ini sebagai kode untuk gambar yang kita ambil dari galeri. Final image picture search gallery. Ini adalah contoh kode untuk image picture. Selanjutnya di pertemuan 10 yaitu skeleton text and orientasi UI. Skeleton text adalah skeleton atau shimmer digunakan sebagai efek loading sementara data dimuat dari backend atau API. Pengguna ini memberikan kesan aplikasi tetap aktif dan responsif. Biasanya digunakan pada aplikasi berita, e-commerce atau sosial media saat menunggu data dari internet. Maksudnya adalah skeleton text ini bisa maksudnya adalah efek loading sementara supaya aplikasi tetap aktif dan responsif. Kita bisa melihat dari aplikasi e-commerce, website e-commerce atau sosial media yang menunggu data dari internet. Selanjutnya orientasi UI. Flutter mendukung penguji orientasi layar hanya portrait atau landscape. Landscape itu miring. Contohnya sistem Chrome set surface orientation, division orientation, portrait up. Ini penting untuk memastikan UI tampil konsisten di berbagai jenis perangkat dan menghindari bug tampilan saat rotasi layar. Maksud dari orientasi UI ini adalah ini penting sekali untuk sebuah tampilan aplikasi supaya kita bisa menghindari bug ketika rotasi layar atau berpindah. Selanjutnya di pertemuan 11 yaitu Flutter Form. Form digunakan untuk menangani input dari pengguna, contohnya login, registrasi dan lain-lain. Komponen penting form, text prompt flight, elevator button, validasi input dilakukan dengan validator untuk memastikan data tidak kosong. Gunakan texting controller untuk mengakses dan mengontrol nilai file. Contoh validator blue, if blue not return, wajib diisi, return null. Maksudnya adalah prompt biasanya digunakan untuk login, registrasi. Itu adalah jenis prompt. Kan login itu biasanya promptnya beda sama registrasi. Nah,
komponennya itu prompt text prompt dan elevator button itu harus ada untuk tampilan promptnya, ukuran promptnya juga kita bisa melihat dari prompt registrasi atau login misalnya. Di situ kita bisa melihat ada data yang harus wajib diisi. Nah, di situ kita menggunakan text editing untuk mengakses dan mengontrol nilai yang valid. Selanjutnya pertemuan 12 linking design 1 Pixma ke Plotter. Use linking adalah proses mengubah desain biasanya dari Pixma atau gambar ke dalam bentuk kode Plotter. Maksudnya ini adalah kita mendesain dulu, misalnya kita mendesain dulu di Pixma. Nah, apa yang ada pada desain di Pixma itu kita memindahkan dalam bentuk kode ke dalam Plotter. Fokus utama yaitu menyusun layout dengan kolom, row, padding, dan kontainer, mengatur struktur secara konsisten agar sesuai dengan tampilan desain. Nah, misalnya kita sudah mendesain di Pixma. Selanjutnya kita harus menyusun layoutnya dengan kolom, row, padding, dan kontainer sesuai yang ada di Pixma dan kita memindahkannya ke dalam Plotter, mengatur struktur secara konsisten agar sesuai dengan tampilan desain. Ya, seperti itulah untuk mengatur struktur secara konsisten agar sesuai dengan tampilan desain yang ada di Pixma dan di Plotter. Selanjutnya pertemuan 13 linking design 2. Tahap selanjutnya linking UI dengan menampilkan komponen interaktif, text file untuk input, elevator button untuk aksi, list view untuk daftar data. Pastikan struktur widget mudah dipahami dan modular untuk digunakan kembali. Yaitu linking design 2. Di sini kita membahas terkait dengan text file untuk menginput file yang ada di Pixma, elevator button untuk aksi ini seperti kita seperti untuk sebuah animasi di dalam aplikasi tersebut. List view untuk daftar data untuk misalnya sejenis misalnya kita membuat sebuah aplikasi makanan. Nah, di sana kita menggunakan list view untuk daftar data makanan. Selanjutnya pertemuan 14 linking design 3. Di sini membahas terkait dengan menangani halaman kompleks seperti halaman, detail barang atau profil pengguna, menggunakan widget stack dan postonet untuk membuat layout tumpang tindih. Decoration image digunakan untuk menampilkan gambar latar belakang dengan estetika tinggi. Maksud dari pertemuan ini yaitu linking design 3. Di sini kita membahas terkait dengan halaman tampilan. Seperti misalnya kita sedang berada di tampilan yang udah saya bahas tadi terkait dengan aplikasi daftar makanan atau biasa ya ini dah aplikasi pemesanan makanan. Di sana kita harus membuat tampilan semenarik mungkin dan sedetail mungkin terkait dengan daftar makanan tersebut. Menggunakan widget stack dan pesusun untuk membuat tumpang tindih. Decoration image digunakan untuk menampilkan gambar latar belakang dengan estetika tinggi. Ini maksudnya adalah untuk tampilan sebuah prompt. Tampilan promptnya kita harus mendekorasinya sebaik mungkin atau sebagus mungkin supaya menarik peminat untuk menggunakan aplikasi tersebut, menampilkan gambar, latar belakang, dan estetika tinggi. Selanjutnya di pertemuan 15 Project UI UX.
Pada pertemuan ini, semua komponen dari Selincing sebelumnya dikumpulkan menjadi satu aplikasi utuh, fokus pada navigasi antar halaman, konsisten tema, warna, padding, margin, responsif UI di berbagai ukuran layar. Ini merupakan tahap akhir sebelum membuat fungsionalitas backend atau integrasi data. Maksud dari pertemuan ini adalah kita dikasih project, yaitu membuat sebuah aplikasi mobile. Pertama kita harus mendesain dulu di Figma, yaitu yang seperti yang udah saya bilang sebelumnya. Kita mendesain dulu di Figma. Selanjutnya kita memindahkan apa yang sudah kita desain tadi ke Flutter. Nah, dan di situ kita harus harus sesuai dengan tampilan yang kita buat di Figma dan hasil yang kita buat di Flutter. Ya, mungkin itu saja. Saja rangkuman materi dari pertemuan 9 hingga 15 dalam mata kuliah pemrograman 2. Kita telah mempelajari bagaimana memanfaatkan Flutter untuk membuat tampilan aplikasi mobile, mulai dari input, prompt, pengambilan gambar, sampai menyusun desain UI yang menarik. Semoga video ini bisa membuat teman-teman lebih memahami konsep penting